Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakrido dengan NIM R1C1230068. Saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang saya muat dalam PowerPoint yang berjudul Analisis Fase Formasi Santul berdasarkan data log Cekungan Tarakan, Kalimantan Utara. Langsung saja pada isinya. Latar belakang. Cekungan Tarakan merupakan salah satu cekungan sedimen di Indonesia yang memiliki prospek signifikan dalam eksplorasi dan produksi hidrokarbon. Seiring meningkatnya kebutuhan minyak dan gas bumi untuk industri dan rumah tangga, diperlukan upaya untuk menemukan lapangan baru dan mengoptimalkan potensi lapangan yang sudah ada. Salah satu pendekatan yang penting dalam kegiatan eksplorasi tersebut adalah penerapan konsep sequence stratigraphy yang memungkinkan analisis terhadap pola pengisian cekungan oleh sedimen berdasarkan pengaruh muka air laut, suplai sedimen, dan aktivitas tektonik. Studi ini difokuskan pada formasi Santul yang berada di dalam cekungan Tarakan dengan mengintegrasikan berbagai data geologi seperti log sumur dan data biostratigrafi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fases, lingkungan pengendapan, serta pola stratigrafi dari formasi tersebut. Pemahaman ini menjadi kunci dalam mengevaluasi potensi reservoir hidrokarbon. Tujuan yang pertama, menentukan hasil korelasi sequence stratigrafi berdasarkan data log sumur dan data biostratigrafi pada wilayah penelitian. 2. Mengidentifikasi fase serta lingkungan pengendapan yang terbentuk di formasi Santul. Selanjutnya, geologi regional. Geologi regional pada daerah penelitian meliputi cekungan Tarakan, merupakan bagian delta pada cekungan jenis pasif margin dengan kontrol tektonik minor geser lateral dari anomali magnetik. Cekungan ini menunjukkan terjadinya pemekaran lantai samudra dengan asosiasi patahan-patahan geser berarah ke barat laut. Cekungan Tarakan memiliki 4 sub cekungan, yaitu Tidung subbasin, Tarakan subbasin, Muara subbasin, dan Berau subbasin. Depositor utama dalam cekungan ini adalah sub cekungan Tidung Berau, Tarakan, dan Muara yang terletak di timur laut Kalimantan. Pada Oligosen akhir terbentuknya Suikerbrood Ridge yang membatasi Muara subbasin dengan Berau subbasin, sementara Berau subbasin dan Tidung subbasin dibatasi oleh tinggian sekatak. Tarakan subbasin berkembang hingga ke lepas pantai. Bisa kita lihat peta geologi dan tectonic map dan juga subbasin division pada PowerPoint kali ini. Selanjutnya, stratigrafi regional terbagi menjadi endapan pratersier, tersier, dan kuarter. Formasi danau merupakan batuan pratersier tertua yang terdiri dari batuan yang telah menghadapi tektonik kuat serta batuan metamorf yang memiliki ketebalan signifikan dengan umur yang tengah menjadi perdebatan antara perm sampai karbon atau jura sampai kapur. Menurut Ahmad dan Samuel 1984, urutan tatanan stratigrafi dari tua ke muda yaitu siklus 1 Eosen akhir sampai Oligosen akhir, siklus 2 Miosen awal sampai Miosen tengah, siklus 3 Miosen tengah sampai Miosen akhir, dan siklus 4 Paleosen. Metode penelitian. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu sequence stratigrafi. Pada penelitian ini menggunakan data log sumur, biostratigrafi, modelog report, well report, dan seismik. Dari metode tersebut, penulis dapat menyelesaikan batasan masalah pada daerah penelitian ini. Bisa kita lihat diagram alir penelitian untuk mencapai pembuatan artikel ilmiah ini diawali dengan tahap persiapan dan tinjauan pustaka. Tahapan perolehan data yang dimana ini terdiri dari data well log, data biostratigrafi, dan data well report. Selanjutnya, penentuan litologi dan sequence stratigrafi, analisis sistem track dan elektrofases, interpretasi fases dan lingkungan pengendapan, dan yang terakhir adalah tahap penyusunan laporan. Bisa kita lihat keterangan pada diagram alir ini yang berwarna kuning ini adalah data dari perusahaan tempat di mana penelitian dalam artikel ilmiah ini dilakukan. Sedangkan warna orange ini adalah analisis penulis itu sendiri. Selanjutnya, hasil analisis log dan elektrofases. Hasil analisis log pada sumur AL1 didominasi oleh litologi batu pasir tebal, sel tipis, dan keterdapatan batu gamping. Litologi sel dijumpai berselingan dengan batu pasir dan batu gamping pada sumur AL1.
sehingga diperkirakan berada pada lingkungan transisi antara delta dengan marine. Fases karbonat dicirikan dengan pola kurva log yang berbentuk cylindrical shape. Dengan litologi pada daerah penelitian yang dijumpai memiliki bentuk pola log ini berupa batu gamping yang berasosiasi dengan batu pasir. Diinterpretasikan bahwa pengendapan material fases ini terjadi ketika kondisi air laut mengalami kenaikan dan pola sedimentasi yang menuju ke arah darat. Sedangkan pada sumur AL2 didominasi oleh sel batu pasir dan keterdapatan batu bara. Pada sumur AL2 sehingga dapat diperkirakan lingkungan berada pada transisi delta dengan fasies deltaik. Fasies Montbar memiliki ciri litologi perselingan batu pasir dengan sel dengan pola log funnel shape yang didominasi oleh batuan yang mengkasar ke atas. Diinterpretasikan bahwasannya pengendapan material fasies ini terjadi ketika kondisi air laut mengalami penurunan dan pola sedimentasi yang menuju ke arah laut. Selanjutnya, analisis biostratigrafi. Pada sumur AL1 yang menjadi intens penelitian ini terdapat pada interval 10.730 feet sampai 14.148 feet yang diindikasikan sebagai top sampai bottom dari formasi Santul. Berdasarkan ketersediaan data biostratigrafi pada sumur AL1 terdapat fosil foraminifera bentonik kecil, foraminifera bentonik besar, palinologi dan nanofosil yang dijadikan sebagai data korelasi, yaitu fosil nanofosil untuk penentuan umur dan foraminifera bentonik besar untuk penentuan lingkungan pengendapan. Selanjutnya, sumur AL2 memiliki interval kedalaman 6.130 feet sampai 10.690 feet yang merupakan batas penelitian, yaitu top sampai bottom. Formasi Santul berdasarkan data biostratigrafi sumur AL2 terdapat persebaran fosil yaitu palinologi dan nanofosil yang dijadikan sebagai data pendukung dalam penelitian ini. Nanofosil digunakan dalam penentuan umur, namun pada sumur AL2 keterdapatan nanofosil sangat terbatas. Selanjutnya, fosil-fosil yang diperoleh. Pada sumur AL1 terdapat fosil Discoaster quinqueramus, Discoaster bergeni, Reticulofenestra rotari, Discoaster bergeni, Reticulofenestra rotaria, dan Discoaster quinqueramus untuk penentuan umur. Sedangkan fosil penunjuk untuk lingkungan pengendapan terdapat fosil Amobaculites spp, Trochamina spp, Cibides spp, dan Operculina ammonites. Pada sumur AL2 keterdapatan nanofosil sangat terbatas. Pada sumur AL2 terdapat fosil polinomorf yang digunakan sebagai marker, yaitu Dachyrapidites australiensis pada kedalaman 6.130 feet dan Stenochelinidites papuanus yang digunakan sebagai penunjuk zona polinomorf. Pada kedalaman 8.570 feet terdapat polinomorf, yaitu Florschuetzia trilobata sebagai marker dan Florschuetzia meridionalis sebagai penunjuk zona polinomorf. Terdapat nanofosil pada kedalaman 6.540 feet, yaitu Chlichargolitus floridanus. Selanjutnya, cara penentuan umur dan lingkungan pengendapan. Penentuan umur pada penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis biostratigrafi, khususnya dengan menggunakan fosil non-plankton, nanofosil, dan foraminifera bentonik. Pada sumur AL1 fosil yang digunakan adalah Discoaster quinqueramus, Discoaster bergeni, Reticulofenestra rotaria. Sedangkan penentuan umur berdasarkan zonasi nanoplankton sehingga menghasilkan umur NN10 sampai NN11 yang setara dengan late Miocene. Sedangkan pada penentuan umur pada sumur AL2, fosil utama berupa polinomorf, misal Dachyrapidites australiensis dan Florschuetzia trilobata. Ditemukan juga Chlichargolitus floridanus nanofosil berdasarkan zonasi
Martini. Umur rentang daerah penelitian ini adalah NN4 sampai NN19 yang berarti Middle Miocene hingga Late Miocene. Jadi umur formasi santul di lokasi penelitian ini diperkirakan dari Middle Miocene sampai Late Miocene. Selanjutnya, penentuan lingkungan pengendapan. Lingkungan pengendapan ditentukan melalui kombinasi. Yang pertama, analisis elektrofasies, bentuk kurva log, gamma ray, distribusi litologi yang mencakup batu pasir, sel, batu gamping, dan batu bara. Dan ketiga yaitu asosiasi fosil bentonik. Hasilnya teridentifikasi 5 fasies. Yang pertama, distributary channel, sel delta plane, mouth bar, sel delta front, dan terakhir yaitu karbonat. Dari fasies-fasies ini, lingkungan pengendapan yang ditentukan adalah delta plane, dataran delta, dan delta front, muka delta menuju laut. Analisis ini diperkuat dengan karakteristik pola log seperti bentuk bell, funnel, silindrikal, dan serrated, serta keterdapatan fosil foraminifera yang mengindikasikan transisi dari lingkungan deltaik ke laut dangkal, Ainer to Middle Neritic. Itulah sekian dari hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.